Shalom, kembali lagi dengan Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong, Roh Kudus berikan hikmat bagi kami untuk menangkap firman Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu akan mudah untuk kita pahami. Itu akan memampukan kita untuk menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita dengan penuh kemenangan. Artinya kita bisa melihat, kita bisa mengerti semua yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang tidak pernah mendengarkan firman, dia tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan Yesus dalam hidupnya. Orang percaya yang tidak pernah mendengarkan firman, dia tidak akan pernah untuk bisa hidup berkemenangan dalam hidupnya. Mungkin saudara akan berkata, "Loh, saya sering dengarkan firman kok, saya sering ke gereja, saya sering ke ibadah." Benar, kita sering ke gereja, kita sering beribadah, kita sering mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya katakan, kalau itu cuma didengar, tetapi itu tidak dihidupi dalam hidup saudara, tidak diambil menjadi kehidupan saudara, maka saya percaya jiwa kita tidak akan pernah mengalami keselamatan, sehingga jiwa kita akan mudah dipakai iblis, dikerjakan iblis untuk membuat kita tidak hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan, "Terimalah firman dengan lemah lembut di dalam hatimu, itu yang menyelamatkan jiwamu." Jiwa adalah pikiran kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kalau setiap kita yang suka mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti apa kata firman Tuhan. Alkitab mencatat pada bagian bacaan firman Tuhan kita ini, waktu Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, dikatakan ayat yang ke-34, "Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu." Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ada banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tersembunyi bagi orang percaya. Makanya tidak heran orang percaya ketika tidak memiliki penyingkapan firman Tuhan, mereka akan menjadi orang percaya yang hanya hidup percaya Tuhan, tetapi tidak mengalami kemenangan Tuhan di dalam hidupnya. Saya mengajak saudara, baiklah setiap kita mendengarkan firman, apa yang kita dengarkan itu tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Ulangan 29 ayat 29 katakan, ketika firman itu tidak tersingkap, itu menjadi milik Allah. Tetapi ketika itu tersingkap, itu menjadi milik kita dan keturunan kita. Dan kalau itu menjadi milik kita dan keturunan kita, maka saya katakan bagi saudara, firman-firman itu akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Kalau murid-murid Tuhan saat itu mereka tidak mengerti, atau orang-orang yang mengikut Tuhan sama sekali mereka tidak mengerti apa yang sementara dikatakan Yesus. Saya katakan bagi saudara, baiklah kita sering atau bisa untuk mengerti apa yang Yesus katakan lewat firman-firmannya. Itu berarti firman tersingkap bagi kita. Nah, ketika firman tersingkap, seperti tadi saya katakan, itu tidak saja memberikan kekuatan bagi kita, tetapi akan memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang punya pengharapan kepada Tuhan. Baiklah firman Tuhan tersingkap bagi setiap kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu tersingkap bagi saudara dan saya? Yang pertama, hati yang haus dan lapar akan firman harus ada dalam hidup saudara dan saya. Selama kita tidak memiliki hati yang haus dan lapar akan firman, firman tidak akan pernah tersingkap bagi kita. Tapi kalau kita memiliki hati yang haus dan lapar akan firman, maka firman akan tersingkap bagi kita. Yang kedua, saudara dan saya
harus mau untuk terus membangun kesadaran kita tentang siapa Yesus dalam hidup kita. Kalau kita terus membangun kesadaran kita tentang Dia adalah Yesus yang tidak saja menyelamatkan kita, tapi memberikan kehidupan bagi kita. Kalau itu tersingkap bagi kita pentingnya kita mengenali Yesus, maka saya katakan itu akan membawa kita untuk terus mau mengenal Dia, sehingga firman-firman-Nya itu akan tersingkap bagi saudara dan saya. Yang ketiga, ketika saudara dan saya terus memberi hidup, dikerjakan firman, memberikan hidup kita terus dikoreksi oleh firman, dinasehati oleh firman, diperbaiki oleh firman, maka saya katakan firman-firman Tuhan akan tersingkap bagi saudara dan saya. Kenapa banyak orang Kristen firman itu tidak bisa bekerja hebat dalam hidupnya? Karena firman itu tidak tersingkap baginya. Kenapa tidak tersingkap? Karena dia tidak mau untuk dikoreksi dan dinasehati oleh firman Tuhan. Makanya banyak orang Kristen kalau suruh dengar firman malas. Tapi kalau duduk suruh cerita hal-hal yang tidak membangun hidupnya, itu lebih suka daripada dia mendengarkan firman. Contoh kita lihat hari-hari ini, orang lebih banyak suka melihat sesuatu yang ada di HP-nya dan itu tidak membawa sesuatu yang berguna bagi hidupnya. Dia lebih suka untuk melihat itu daripada untuk mendengarkan firman. Saya katakan bagi saudara, dengar firman itu lebih penting dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya memiliki roh, dan kita kuat manusia karena roh kita, bukan karena tubuh kita, bukan karena jiwa kita. Saudara boleh punya segala macam pikiran positif, tapi kalau rohmu lemah, maka engkau akan menjadi lemah. Saudara bisa memiliki tubuh yang sehat, yang kekar, tapi kalau rohmu lemah, maka engkau akan lemah. Belajar dari Simpson, badannya besar, tapi rohnya lemah. Daud badannya kecil, tapi rohnya luar biasa. Dia diselamatkan karena rohnya. Kita tahu kita manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Manusia bukan makhluk tubuh, tapi manusia adalah makhluk roh. Ya, sadari itu, kita adalah makhluk roh. Makanan roh kita adalah firman. Makanan tubuh kita adalah makanan jasmani yang kita makan, nasi, jagung dan sebagainya. Tapi makanan roh kita adalah firman. Dengar firman terus, rohmu dikuatkan, firman tersingkap, membuat engkau hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk terus diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih firman-Mu telah tersingkap bagi kami. Beri kami hati yang terus terbuka dengan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami agar apa yang kami dengar akan kami exercise itu dalam hidup dan kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.